القلب يفرح إن رآك ويشرق والنور يرقص والحنايا تشفق من للزمان بمثل جمع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'da. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan nikmat kesehatan. Pada video kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kitab Al-Usul Tsalatsa. Baik. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-thaniyah al-amalu bih. Al-thalithah ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'ah الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengenal Allah, ilmu mengenal nabi-nabinya, ilmu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Yang kedua adalah beramal dengan ilmu tersebut. Yang ketiga adalah berdakwah kepada apa yang telah diilmuinya. Dan yang keempat adalah bersabar dalam gangguan yang menimpa tatkala berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dalam perkara yang 4 tadi yaitu firman Allah, wal asr, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Itu adalah Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya Allah tidak menurunkan bagi manusia satu argumentasi pun selain ayat ini, maka sudah cukup bagi mereka. Kemudian waqala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal wad-dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Imam Bukhari rahimahullah berkata, bab tentang ilmu sebelum berkata dan beramal, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun atas dosamu. Quran surat Muhammad ayat 19.
Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Baik, itu akan kita jelaskan satu persatu insyaallah. Nah, pada buku ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memulai perkataannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, disunnahkan bagi kita untuk mengucapkan basmalah pada saat membuat tulisan maupun bekerja. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, kullu kalamin, setiap ucapan, au amrin dhi balin la yuftahu bi dzikrillah, atau perkara penting yang tidak dibuka dengan zikir, fahuwa abtaru, maka dia terputus. Nah, dalam hal-hal yang penting Nabi Muhammad SAW selalu mengawali dengan ucapan basmalah, sebagaimana juga dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat kepada Ratu Bilqis, ya. Hal ini tertuang pada surat An-Naml ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Wa innahu, dan isinya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, setiap kali beliau menulis surat yang ditujukan kepada para raja supaya masuk Islam, maka beliau selalu membuka dengan basmalah. Di antaranya beliau menulis surat kepada Raja Romawi. Ketika seorang utusan membawa surat tersebut kepada Heraklius, yaitu Raja Romawi, maka dia mengambilnya dan membacanya. Apa yang dituliskan oleh Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillah wa rasulihi ila Hiraqala azimir Rum, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius Raja Romawi. Terkait dengan Bismillah tadi, maka pembahasan selanjutnya yakni tentang 4 perkara, yakni tadi tentang ilmu, amal, berdakwah, dan sabar, ya. Maka dalil dari semua perkara ini yaitu surat Al-Asr tadi, ya. Nah, artinya semua orang yang mengalami kerugian pada surat Al-Asr, dijelaskan bahwa seseorang itu akan mengalami kerugian, ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maka artinya semua orang mengalami kerugian kecuali orang-orang yang berilmu tadi, ya, yang beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran maupun dalam berdakwah, dan juga dia sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nah, perkara-perkara yang sejatinya menjadi landasan bagi setiap muslim yang wajib yang dipelajari, yang pertama yaitu ya al-ilmu. Jadi sebelum kita beramal, maka kita harus berilmu dulu. Ilmu yaitu mencakup tentang ilmu tentang mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mengenal agama Islam, serta ada dalil yang menyertai tentang ilmu tentang agama tersebut. Kemudian ilmu adalah ibadah yang sangat agung, ya. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan tentang agungnya ilmu, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW, sebagaimana telah banyak dibahas oleh Syekh dalam bab keutamaan ilmu. Nah, karena ilmu itu adalah ibadah, ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Wajib kita menuntut ilmu, karena bahwasanya tatkala kita belajar, kita harus sadar bahwasanya menuntut ilmu itu ibadah. Sebagaimana ketika kita mengerjakan sholat, maka hendaknya kita serius mengerjakannya.
Ketika kita membaca Al-Quran, maka hendaknya kita serius membacanya. Ketika kita bersedekah, maka hendaknya kita serius dalam bersedekah. Dan gitu juga dalam menuntut ilmu, kita harus serius dalam menuntut ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud adalah ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu dunia. Dan ilmu dunia ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama dia fardu ain dan kifayah. Ilmu dunia termasuk hal yang penting karena kita tahu bahwa agama Islam bukan hanya berbicara tentang masalah syariat saja, dan setiap orang pasti butuh tentang ilmu kedokteran, misalnya ilmu politik, ilmu peperangan, ilmu tentang persenjataan. Apalagi dengan kasusnya Rusia dan Ukraina sekarang, pasti kita butuh tentang ilmu peperangan, taktik tentang ilmu peperangan, ilmu persenjataan, teknologi, dan ilmu tentang keduniaan lainnya. Maka umat Islam juga butuh terhadap ilmu ini, sangat dibutuhkannya. Nah, jika ada orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia ini atau ilmu-ilmu yang dianggap berat tersebut, maka hukumnya adalah fardu ain. Jika telah cukup orang-orang yang mempelajarinya dan banyak orang yang mempelajarinya, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Ilmu ini bisa disebut mubah jika ilmu-ilmu dunia itu bermanfaat, dan bisa disebut haram ilmu dunia tersebut jika ilmu-ilmu itu memang diharamkan untuk mempelajarinya, seperti ilmu judi, ilmu meramal, dan yang semisalnya. Maka mempelajari ilmu-ilmu ini adalah haram, tidak boleh bagi umat muslim. Kemudian yang kedua ada ilmu syariat, ilmu agama. Ilmu ini dibagi menjadi tiga juga. Pertama dia fardu ain ya. Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah ilmu yang harus diketahui oleh seorang hamba dalam menjalankan aktivitas keagamaannya. Maka contoh ilmu yang fardu ini adalah ilmu dasar akidah, tentang untuk mengetahui rukun-rukun Islam dan sebagainya. Hukum mempelajari ilmu ini adalah fardu ain. Semua orang wajib mempelajarinya. Kita harus mengetahui siapa Rabb kita yang harus kita ibadahi. Kita harus mengetahui secara dasar siapa nabi yang kita teladani. Kita harus mengetahui bagaimana ilmu salat, ilmu wudu, dan ilmu berhaji dan sebagainya. Secara umum, semua hal yang hendak kita lakukan, maka kita harus tahu ilmunya. Nah, oleh karena itu, semua hal yang hendak kita kerjakan, maka kita harus mengetahui ilmunya. Inilah yang dimaksud dengan fardu ain ya. Kemudian yang kedua adalah fardu kifayah. Ilmu-ilmu tertentu yang harus diketahui oleh sebagian orang, contohnya adalah ilmu usul fikih, ilmu hadis, mustalahul hadis, tafsir, dan yang di antaranya itu adalah ilmu tidak semua orang wajib mempelajarinya. Hanya orang tertentu saja. Nanti yang mereka mempelajari ilmu tersebut, mereka akan menyampaikan ke orang yang belum mempelajarinya. Ada juga sebagian orang yang wajib baginya untuk mempelajarinya. Seperti contohnya para ulama. Ya, para ulama ini dia akan berfatwa, dan maka dia wajib mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah tersebut. Karena jika tidak mempelajarinya, maka mereka akan berfatwa tanpa ilmu dan juga bisa menyesatkan. Karena mereka memiliki kebiasaan menjawab pertanyaan, maka wajib bagi mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berat ini untuk memahaminya. Jika mereka tidak mempelajari ilmu-ilmu tersebut, maka tidak diperbolehkan bagi mereka memasuki ranah ini, apalagi ranah fatwa itu bagi para ulama itu wajib, walaupun ilmu tersebut adalah fardu kifayah bagi kita. Yang ketiga adalah sunnah atau mustahab.
ilmu-ilmu yang tidak wajib bagi seseorang, maka boleh untuk mempelajarinya. Contohnya apa? Yaitu seseorang yang bukan mufti atau ahli fatwa, tetapi hendak mempelajari ilmu usul fikih, maka dibolehkan baginya untuk mempelajarinya. Jika dia adalah seorang dokter dan hendak mempelajari bahasa Arab atau usul fikih atau usul hadis, maka diperbolehkan baginya untuk mempelajarinya. Adapun jika dia adalah seorang mufti, maka hukumnya adalah wajib, karena mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat muslim terkait permasalahan-permasalahan agama ini. Dan kita lanjutkan yang perkara yang kedua. Perkara yang kedua adalah al-amalu bih, yaitu mengamalkannya. Setelah kita berilmu, maka kita akan mengamalkannya. Nah, setelah seseorang memiliki ilmu, maka hendaknya dia mengamalkannya. Sejatinya ada dua kelompok yang tercela yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah. Kita sudah hafal surat itu. Mungkin dengan kita menghafalnya, mungkin kita tidak tahu tentang tafsir pada surah Al-Fatihah tersebut. Ada dua kelompok yang sesat yang dijelaskan oleh Allah pada surah Al-Fatihah tersebut pada akhir ayat. Yang pertama adalah al-maghdubi alaihim. Ya. Siapa itu al-maghdubi alaihim? Yaitu orang-orang yang dimurkai. Siapa orang-orang yang dimurkai tersebut? Yaitu orang-orang Yahudi, di mana mereka berilmu tapi tidak beramal, sehingga mereka menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ad-dallin, ya, yaitu orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang yang tergolong yang ad-dallin tersebut? Yaitu orang-orang yang tersesat. Mereka adalah orang-orang Nasara, orang Nasrani, di mana mereka beramal tanpa ilmu sehingga mereka menjadi orang-orang yang tersesat. Nah, kedua kelompok ini adalah kelompok yang tercela, ya. Kelompok yang tercela. Oleh karenanya, barang siapa yang semangat beribadah tanpa ilmu, maka dia tidak jauh bedanya dengan orang Nasrani. Saking semangatnya mereka beribadah, mereka menjanjikan diri mereka untuk tidak boleh menikah, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu orang Nasara, ya. Kemudian orang Yahudi, barang siapa yang berilmu tanpa beramal, maka dia tidak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi tadi mereka berilmu tapi dia tidak beramal. Karena jika seseorang mempunyai ilmu kemudian dia tidak menerapkan dengan amalannya, maka sesungguhnya ilmu tersebut menjadi bumerang baginya. Nah, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, mendakwakannya. Nah, setelah kita berilmu, kita amalkan, kemudian kita dakwakan. Nah, barang siapa yang telah mengamalkan ilmunya, maka hendaknya dia mendakwakannya. Karena konsekuensi dari ilmu dan amal adalah mendakwakannya. Agar apa tujuannya? Yaitu agar orang lain pun tahu akan indahnya ilmu dan amal yang merupakan sumber kebahagiaan dunia dan akhirat ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Nah, apakah semua orang harus menjadi ustadz agar bisa berdakwah? Apa jawabannya? Jawabannya tentu tidak. Dakwah ada dua bentuk, yaitu mengajak orang lain berbuat baik pada perkara-perkara dasar. Metode ini berlaku untuk semua orang. Mengajar secara khusus layaknya seorang guru atau ustaz atau menjawab pertanyaan, metode ini hanya berlaku khusus untuk orang yang berilmu. Jangan sampai seseorang salah ranah dalam berdakwah. Sebagian orang baru mengetahui ilmu sedikit lalu berdakwah, berdebat, berbicara secara detail mengenai suatu permasalahan dalam agama ini, padahal dia tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Hendaknya setiap orang mengetahui kapasitas dirinya, karena apa yang dia ucapkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang menjadi masalah adalah banyaknya orang-orang awam yang berbicara layaknya seorang ustadz. Contoh sederhananya adalah ada mungkin seorang artis yang baru bertobat, bolehlah baginya berdakwah kepada orang lain pada perkara-perkara dasar yang telah disebutkan tadi. Sebagaimana mungkin sebagai motivator misalnya. Seperti kita sebagai orang awam, boleh bagi kita mendakwahi teman-teman di kantor, keluarga kita paling utama, ya, maupun tetangga dengan mengajak sholat, menghadiri majelis ilmu, berbicara tentang tauhid dan atau keimanan. Selama tidak memasuki ranah metode berdakwah yang khusus bagi orang yang berilmu, maka dibolehkan. Nah, namun sekarang banyak orang di dalam media sosial memasuki ranah berdakwah yang sejatinya khusus bagi orang yang berilmu saja. Banyak orang awam sudah berani berbicara masalah agama, mengomentarinya, membantah sana dan sini hingga tak berujung. Bahkan sebagian orang baru bertaubat sudah langsung berbicara layaknya seorang ustaz. Seharusnya ia belajar agama terlebih dahulu, mengkokohkan imannya, tidak tampil terlebih dahulu, dan fokus untuk membenahi dirinya. Sebagian orang yang di masa jahilnya tenar, terkenal, maka tidak mesti ketika sadar dan bertobat harus tenar pula. Dikhawatirkan nanti ia akan tersibukkan dengan ketenarannya sehingga ia lupa untuk membenahi diri dan hatinya. Intinya, hendaknya kita setiap orang harus tahu diri bahwa kita boleh berdakwah berdasarkan ranah masing-masing, ya. Itu penjelasan yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir adalah as-sabru ala adza fih. Bersabar atas gangguan ketika mendakwakannya. Setelah tadi poin ketiga kita mendakwakannya, kita harus lanjut poin keempat, kita harus bersabar atas gangguan ketika mendakwakan agama ini. Ya. Hendaknya orang yang mendakwakan ilmunya selalu bersabar dalam banyak hal, di antaranya yaitu sabar menuntut ilmu. Tidak sembarang orang mampu menuntut ilmu, karena kebanyakan dari mereka tidak bersabar, ya. Ini dikatakan oleh Az-Zuhri rahimahullah berkata, "Man ramal ilma jumlatan." Barang siapa yang berkeinginan memiliki ilmu sekaligus, dhahaba anhu jumlatan, maka ilmunya akan hilang sekaligus. Fa innama yu'khadul ilmu ala maril ayyami wal layali. Akan tetapi ilmu itu dicari dengan perjalanan berhari-hari dan bermalam-malam. Nah, itu yang dikatakan oleh Az-Zuhri rahimahullah. Tidak mungkin seseorang belajar ilmu agama dalam waktu yang singkat dan menguasai segala ilmu. Akan tetapi dia harus mempelajarinya dengan sabar setiap hari dan setiap malam, sedikit demi sedikit. Seperti seseorang yang hendak berbicara masalah nikah, maka dia harus memulai mempelajarinya dari ilmu fikih pada bab pernikahan, lalu mempelajari syarat nikah, rukun nikah, kemudian muqaddimah nikah, dan tahap selanjutnya. Akan tetapi kebanyakan orang terburu-buru berbicara membahas poligami dengan melewatkan bab pernikahan. Tentu saja dalam hal ini mereka tidak memulai dengan tahapan yang benar. Nah, hal ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin kunu rabbanina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Tetapi jadilah kamu pengabdi Allah Subhanahu wa taala karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Itu adalah Quran surat Ali Imran ayat 79. Rabbanina bermakna adalah para ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu secara bertahap, ya. Mulai dari ilmu yang ringan hingga ilmu yang berat. Nah, menuntut ilmu ini butuh kepada kesabaran, ya. Sabar dalam memahami pelajaran maupun sabar dalam bertanya terkait ilmu yang dipelajarinya.
Semua ini merupakan ibadah kepada Allah. Setiap orang yang duduk selama 1 atau 2 jam untuk menuntut ilmu, maka sejatinya dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menjelaskan akan hal ini sangat banyak. Oleh karenanya hendaknya setiap diri kita tahu dan menanamkan di dalam dirinya bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Di sini dikatakan oleh Imam Ahmad, talabul ilmi afdolul a'mali liman sahhat niyatuhu. Talabul ilmi afdolul a'mal. Menuntut ilmu adalah amal ibadah terbaik. Liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang niatnya benar. Nah, barang siapa yang telah bersabar dalam menuntut ilmu, maka hendaknya dia bersabar dalam mengamalkan ilmunya. Perkara ini juga tidaklah mudah. Beramal soleh juga membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Sabar dalam menjalankan solat, mengamalkan perkara yang sunnah, membayar zakat, berbakti kepada kedua orang tua, maupun meninggalkan maksiat. Secara teori, seseorang sangat mudah berbicara tentang sabar. Tetapi ketika dihadapkan dalam suatu kondisi yang membuatnya emosi, ternyata dia tidak mampu bersabar. Secara teori bisa mengetahuinya, tetapi tidak mampu mengamalkannya, kan? Nah, itulah yang mungkin dapat kita sampaikan dalam pembahasan al-usul salasah tentang 4 poin ini: al-ilmu, mengamalkannya, mendakwakannya, dan sabar dalam mendakwakannya. Mudah-mudahan kita dapat banyak faedah dalam pembahasan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pembahasan selanjutnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.